Hening di balik air mata, titik pijak terakhir hamba yang hanya bersandar pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Saudaraku yang terkasih, yang jiwanya tengah merindukan setetes embun kedamaian ilahi, mari kita tundukkan hati sejenak. Dengan segala kerendahan hati yang terdalam, izinkan kami menyampaikan sebuah narasi yang mengalir sebagai jalan perenungan tentang liku kehidupan seorang hambanya. Perlu dipahami bahwa narasi ini dibuat bukan oleh sang penceramah yang berdiri di podium atau panggung megah, melainkan hanya dari hamba yang biasa yang penuh dosa, yang sedang belajar merangkak mencari arti kehidupan menuju Tuhannya. Ini adalah kisah tentang pencarian hakiki di mana jiwa yang gundah sedang merangkak mencari kedamaian hati melalui cahayanya, sebuah titik pencerahan di mana segala kehampaan duniawi bertransformasi menjadi ketenangan hati yang abadi. Untuk itu, mari kita simak sejenak narasi ini. Narasi ini dibuat semata-mata sebagai media bagi kita untuk saling berintrospeksi. Ini bukanlah mimbar untuk menghakimi siapapun, apalagi menyudutkan siapapun. Sebaliknya, narasi ini hadir untuk mengajak kita semua berhenti sejenak, menoleh ke dalam diri, dan bersama-sama memahami arti sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Sebuah kehidupan yang hakikatnya adalah perjalanan pulang menuju Sang Pencipta. Hening di balik air mata, titik pijak terakhir hamba yang hanya bersandar pada Allah. Ketika badai kehidupan menerpa dengan dahsyat, seringkali kita merasa seakan dunia ini telah menarik pijakan kakinya dari bawah kita. Kita berdiri sendirian di tengah gurun keputusasaan. Air mata tumpah membasahi bumi, dan setiap helaan napas terasa berat, penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Kita mencari tempat berlindung, tangan yang menggenggam, atau setidaknya bahu untuk bersandar. Namun kerap kali kita dapati diri kita terasing. Seolah-olah seluruh semesta berkonspirasi untuk menjatuhkan kita ke titik terendah kehinaan. Di titik itu, di dasar jurang kesukaran yang paling gelap, kita mungkin merasakan kepedihan yang paling murni. Sebuah pengakuan bahwa diri kita begitu lemah, begitu rapuh, dan tak memiliki daya upaya kecuali dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Inilah saat dimana ego kita luruh, topeng kesombongan kita terlepas, dan kita menghadapi kenyataan pahit bahwa segala upaya dan sandaran duniawi tidak memiliki kekuatan mutlak untuk menahan kita. Justru di momen kehancuran inilah tersembunyi sebuah anugerah agung yang tak ternilai, sebuah hadiah ilahi dalam bentuk kehampaan. Inilah saatnya kita menyadari dengan kesadaran yang menembus ke tulang sumsum bahwa satu-satunya tempat yang layak untuk menumpahkan seluruh air mata, seluruh beban, dan seluruh kepedihan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air mata yang tertumpah di sajadah dalam sujud yang panjang bukan hanya air mata duka, melainkan air mata pengakuan tauhid yang paling murni, sebuah penyerahan total kepada kehendaknya. Di setiap tetesan itu kita berbisik tanpa suara,
hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Saat itulah kita seolah dipeluk oleh keagungannya, dan kita didapati hati kita yang remuk redam melalui disambung kembali oleh benang-benang rahmat-Nya, mengubah kehampaan menjadi ketenangan yang tak tergantikan. Hanya Dialah Al-Wali, pelindung yang takkan pernah berpaling. Memetik ketabahan dari kisah para nabi. Saudaraku, ketika hati terasa begitu sakit karena beban ujian kita, renungkanlah sejenak. Sesungguhnya ujian yang menimpa kita dengan segala kesulitan dan cibiran manusia jauh lebih ringan dibandingkan dengan badai cobaan yang dilalui oleh para nabi dan rasul, hamba-hamba pilihan Allah. Bayangkan, Nabi Muhammad SAW, ujiannya adalah yang terberat di antara seluruh manusia, menghadapi cacian, penolakan, pengusiran dari tanah kelahiran, bahkan upaya pembunuhan, semua demi menyampaikan kalimat tauhid kepada umat manusia yang tersesat. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam yang diuji dengan kehilangan seluruh harta, seluruh anak, dan kesehatan tubuhnya yang didera penyakit parah selama belasan tahun. Namun lidah dan hatinya tak pernah berhenti bertasbih, menjadi lambang kesabaran yang abadi. Ingatlah Nabi Yunus alaihissalam yang diuji dengan keterasingan dalam perut ikan di kedalaman lautan, dalam kegelapan yang berlapis-lapis, namun ia menemukan cahaya pertolongan hanya dengan kalimat pengakuan dosa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Renungkanlah Nabi Musa alaihissalam yang hidup di bawah ancaman Fir'aun, memimpin kaum yang keras kepala dan diuji dengan penguasa paling zalim di masanya. Pikirkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji dengan keikhlasan untuk dibakar hidup-hidup, serta perintah untuk menyembelih putra satu-satunya, ujian yang menuntut pengorbanan tertinggi. Saksikan Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah selama 950 tahun, diolok-olok kaumnya, bahkan diuji dengan istri dan anaknya sendiri yang enggan beriman. Rasakan kepedihan Nabi Zakaria alaihissalam yang diuji dengan penantian panjang akan keturunan di usia senja. Namun doanya dikabulkan, menjadi pelajaran bahwa rahmat Allah datang tepat pada waktunya, bukan pada waktu yang kita inginkan. Lihatlah Nabi Isa alaihissalam yang diuji dengan penolakan keras kaumnya dan upaya untuk dibunuh. Namun ia tetap teguh menyampaikan risalah kebenaran. Semua cobaan para nabi ini adalah penegasan. Ujian hidup bukanlah tanda kemurkaan, melainkan tanda cinta Allah untuk meningkatkan derajat hambanya yang beriman. Jika mereka yang maksum terjaga dari dosa diuji begitu hebat, maka ujian kita yang penuh dosa adalah kesempatan untuk toharo atau penyucian diri dan peningkatan derajat. Kembali pada hakikat diri, lalu muncullah ujian lain yang menguji kedalaman keyakinan kita. Dalam perjalanan kita mencari jodoh atau pasangan hidup, sebuah karunia terindah dan amanah terberat kita mungkin dihadapkan pada penilaian manusia yang begitu kejam. Ketika hidup kita dengan segala kekurangan dan proses hijrahnya dilabeli, dikritik, dan dicap bukan golongan sunnahnya atau aib di mata mereka karena perbedaan pemahaman, latar belakang, atau praktik lahiriah. Hinaan dan pandangan merendahkan dari sesama muslim, terutama mereka yang merasa paling benar, adalah pedih yang dapat merobek keyakinan diri kita, membuat kita merasa terbuang bahkan oleh saudara seiman. Saudaraku, mari kita renungkan dengan mata hati. Nilai sejati kita di hadapan Allah tidak pernah ditentukan oleh label,
cap atau standar golongan yang diciptakan oleh manusia. Kehinaan dan kemuliaan di sisi Allah hanya diukur dengan satu timbangan yang mutlak, ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Apakah kita hina? Tanyakan pada hati kita, apakah kita sedang berusaha mendekat kepadanya? Karena itulah tolok ukur satu-satunya. Biarkanlah manusia menghina kita, karena sesungguhnya penghinaan mereka hanyalah debu yang tidak akan memberatkan ketimbangan amal kita kelak dan hanya bersifat fana. Yang lebih penting, jangan biarkan penghinaan itu menjadi hijab yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Jadikanlah setiap cibiran sebagai minyak yang membakar semangat kita untuk semakin bersungguh-sungguh dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan bahwa ketaatan dan keikhlasan bersemayam dalam hati, dan kedamaian hati sejati hanya ditemukan ketika kita menempatkan ridho Allah di atas ridho manusia. Maka bangkitlah saudaraku, kumpulkan serpihan hati yang tersisa, basuh wajah dengan wudhu dan hadapkan diri padanya. Karena hidup adalah perjalanan pulang, dan setiap kesulitan adalah cara Allah memurnikan niat dan menguatkan langkah kita untuk kembali kepadanya dalam keadaan terbaik, di mana segala kehampaan telah berganti menjadi ketenangan yang hakiki. Hening di balik air mata hanya karena kita tahu pasti bahwa kita memiliki Allah. Doa-doa terakhir kita. Munajat hamba yang merindukan cahaya. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati, kami bersaksi bahwa Engkau adalah cahaya yang menuntun kami dari kegelapan menuju terang. Tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Ya Allah, Engkau adalah tempat kami menumpahkan air mata. Ampunilah setiap dosa, setiap hilaf, dan setiap langkah kami yang menjauh darimu. Bersihkanlah hati kami dari segala pengharapan kepada selain-Mu. Ya Rob, jika hidup kami terasa berat dan dunia terasa sempit, masukkanlah kedamaian-Mu ke dalam hati kami, dan ubahlah setiap kesedihan menjadi kesabaran yang indah, sebagaimana kesabaran para nabi-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami hina karena cap dan pandangan manusia, tetapi jadikanlah kami mulia di sisi-Mu dengan ketakwaan, kerendahan hati, dan keikhlasan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami husnul khotimah, akhir yang baik. Jadikanlah perkataan terakhir kami di dunia ini, kalimat La ilaha illallah, sebagai kunci masuk kami ke dalam keabadian. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu, dalam keadaan kami mencintaimu, dan dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Masukkanlah kami ke dalam surgamu, tempat segala ketenangan hati berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya, dan semoga narasi ini bermanfaat.